Adapun pembahasan kita yang akan kita bahas pada hari ini, karena bulan ini adalah bulan Sya'ban, jadi kita membahas tentang sedikit daripada bulan Sya'ban. Ujar Nabi kita, "Dzaka syahrun yughfaru fihi an-nas." Bulan Sya'ban itu ditinggalkan, dilupakan oleh manusia. Dzaka syahrun yughfaru fihi an-nas baina Rajab wa Ramadan. Kenapa kita tinggal tadi, dilupakan manusia? Karena manusia sibuk lawan bulan Rajab. Dan memang bulan Rajab itu adalah arba'atu ashhurul hurum, termasuk daripada satu bulan daripada 4 bulan-bulan yang dihormati, yang dimuliakan. Itu bulan Rajab. Jadi kita harus buat memuliakannya. Dan bulan Rajab itu terjadi satu peristiwa yang sangat besar yang tidak bisa dipercayai melainkan dengan iman, yaitu terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bulan Rajab, sangatlah mulia bulan Rajab, dan termasuk daripada 4 bulan yang dimuliakan. Dan bulan Rajab ini menyorongkan nang 3-nya tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Barakai ketiga Rajab tak sah, cuman sama aja Ashhurul Hurum ya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bulan Ramadan yang sudah kita ketahui keberatan, namanya bulan puasa. Bulan puasa itu adalah bulan yang mana diturunkan Al-Quran mulai langit sampai ke Sidratul Muntaha. Sedemikian Al-Quran itu. Jadi mulai Sidratul Muntaha kepada Rasul itu tunggal dihitan wahyu namanya. Adapun mulai daripada Allah sampai ke Sidratul Muntaha itu sedemikian, yaitu malam 17 Ramadan. Ini dua ini sibuk manusia, ujar Nabi kita, sampai-sampai bulan Sya'ban kada ingat lagi. Padahal yang namanya bulan Sya'ban itu adalah Sya'ban al-Mukarram, al-Mu'azzam, sama juga yang mulia, yang besar juga. Kenapa jadi mulia dan besar bulan itu? Wa huwa syahrul tarfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Yang mana bulan Sya'ban itu diangkat, dikumpulkan, dilaporkan semua amal-amal manusia kepada Rabbul Alamin. Jadi nih, setahun sekali catatan amaliyah kita itu disetor oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan baik, catatan buruk, semuanya disetor oleh Allah Subhanahu wa taala. Diserahkan oleh malaikat yang mencatat apabila yaitu di malam nisfu Sya'ban. Semuanya diserahkan amal-amalnya. Adapun diserahkan amal-amal ini kadanya setahun sekali jemaah. Ada 2 amal-amal yang diserahkan seminggu sekali. Ada 2 amal-amalan kita yang diserahkan setiap hari. Ada 2 yang dilaporkan. Dan ada juga 6 amal manusia, ibadah kita yang imbah kita menggawi langsung diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Apa tadi? Amalan yang kita gawi ibadah langsung naik ke alam sana.
yaitu ujar Nabi kita adalah 4 rakaat qobliyah zuhur dengan 1 salam. Nah, ini adalah kemuliaan qobliyah zuhur. Jadi qobliyah zuhur itu 4 rakaat digawi 1 kali salam. Tarfa'u lahu abwabas sama, jangan kita. Amunnya digawi ini terbuka langsung pintu-pintu langit. Itunya adalah menggawi 4 rakaat dengan 2 kali salam, ada juga. Tapi ini ujar Nabi kita 4 rakaat dengan sekali hajat salamnya. Ini amalia kita nih, amalnya berdoa kita langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amal kita, ibadah kita yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang seminggu, sehari, setiap hari dilaporkan. Ada juga, yaitu apa? Yaitu dzaka fi subuh wal asar yarfa'ul amal lailah qabla an-nahar wa amal an-nahar qabla al-lail, yaitu sembahyang subuh dan sembahyang asar. Nah, mana sembahyang subuh lawan sembahyang asar ini bagaikan malaikat turun naik memujahadah. Makanya sembahyang subuh lawan asar ini termasuk dinamai sholat al-masyhudah, sembahyang yang disaksikan oleh malaikat. Karena malaikat yang malam tadi naik ke atas, nang di atas mencatat nanggasan siang turun, tak kumpul di subuh. Hingga itu nang siang hendak naik pulang melaporkan amalan-amalan kita sehari siang itu di waktu asar nang malam turun. Makanya ujar Nabi, ini fadilat sembahyang subuh dan fadilat sembahyang asar. Man sholat bardain, ujar Nabi kita, dakhalal jannah. Siapa sembahyang 2 nan dingin, ujar sahabat 2 nan dingin itu dikatakan adalah subuh dan asar. Dakhalal jannah, masuk surga. Amal ujar Nabi kita itu pasti itu, siapa yang sembahyang subuh lawan asar pasti masuk surga. Dan bikin kemudian amalkan sampai ke mati, insya Allah itu masuk surga. Kalau usah kita menjauh-jauh dari beramalan. Ujur jadul Nabi kita, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua yang namanya umatku ini, semuanya pasti masuk surga. Illa man aba, melainkan orang yang kada hendak. Jadi sahabat ini bingung, siapa yang kada hendak masuk surga deh. Maka ujar Nabi sampai didoakan Nabi masuk surga. Qala jannah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang maasi, ibaratnya kita maasi lawan aku, masuk surga jannah. Dan siapa yang kada maasi, maka itulah orang yang akan. Sampai-sampai di malam nisfu Sya'ban, kisahnya nih, nisfu Sya'ban ketika tanggal 15 bulan Sya'ban, Nabi kita itu berapa amalannya? Ujar Nabi kita kalau qumu lailaha wa sumu naharaha. Apabila datang nih nisfu Sya'ban, maka beribadahlah kalian di malamnya dan puasalah kalian di siangnya. Itu ujar Nabi kita. Ngapa aja ibadahnya kada dikhususkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi apa malam nisfu Sya'ban ketika itu ibaratnya yang namanya sedikit banyak, inilah gilirannya di rumah daripada Sayyidatuna Aisyah
Sayyidina Aisyah ini sudah menunggu Nabi. Imbah itu nih malam nisfu Sya'ban, Nabi kita berapa? Sembahyang masjid. Sembahyang apa? Sembahyang apa? Jadi ditulis ini sembahyang sunat mutlak. Imbah itu Sayyidatuna Aisyah melihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bilang imbah Allahu Akbar, berdiri pulang Nabi sembahyang pulang ini. Makanya disebut qumu lailaha, beribadahlah di malamnya, wasumu naharaha, dan di siangnya puasa. Itu adalah sunnah. Imbah itu kan saking kawasan Nabi sembahyang nih, Sayyidatuna Aisyah tak boleh kalap kan kita tuh. Imbah itu tak kalap, jadi imbah bangun maka tidak lagi Nabi anak pulang lagi nih. Imbah itu sidin buka kamar. Kira Sayyidina Aisyah buka kamar istri dengan lain ada. Imbah itu sidin buka ke masjid pulang beribadah ke masjid. Imbah itu dicari pulang Sayyidina Aisyah sampai ke masjid. Tidak pulang di masjid sidin nih. Di masjid tidak pulang. Amannya kadada oleh bini sidin yang lain. Sidin pasti di masjid dari Sayyidina Aisyah. Karena Nabi kita tuh gawiannya nih aja. Kadang di masjid barangkali ada di rumah anak sidin Sayyidatuna Fatimah datang di Sayyidina Aisyah pulang di situ. Sekalinya kadang juga di rumah anak-anak Nabi kita nih. Imbah itu bakal lawan Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali di situ amannya Nabi kita kadang di rumah bini sidin atau di masjid, berarti sidin itu di perkuburan bangkit. Datang di situ usahanya dan Nabi kita di situ. Berapa sidin? Dan ibadah dua sembahyang sujud di kawasan. Jadi yang namanya sidin yang sujud kadang-kadang oleh Sayyidina Ali yang di belakang ini doa sidin. Nah apa yang dibawakan sidin? Yang dibawakan sidin ini adalah kitab dan umatku ujian Nabi. Sebab kenapa ujian Nabi? Sebab malam nisfu Sya'ban itu semua doa diijabah. Jadi aku meminta dengan saksi para syuhada itu ribuan bahkan jutaan sahabat di situ di Baginda. Aku minta doa seluruh umatku masukkan ke dalam surga. Saking sayangnya Nabi lawan kita. Itu nah tadi kembali kepada bahasa kita itu sehari itu adalah amalan juga, dan sebulan sekali ada dua kita dilaporkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala itu apabila yaitu pada hari Senin dan Kamis. Makanya ucapan Nabi yarfa'ul amal yawmal isnin wal khamis ayuhibbu ayyarfa'a amali wa ana sha'imun. Nah itu dalil bahwasanya sunnah puasa Senin Kamis. Karena apa? Karena hari Senin Kamis itu diangkat amal yang seminggu sehari. Imbah itu ya aku sangat senang apabila amalku ini seminggu sekali ini aku di dalam keadaan puasa. Itu makanya Nabi kita puasa. Dan yang ketiga yang dilaporkan yang diantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disetorkan tadi yaitu setahun sekali, yaitu pada malam setengah dari pada bulan Sya'ban, yang mana semua amal kita setahun akan dilaporkan. Nang kita gawe nang haram, nang sunnah, nang halal, nang suhat, nang mubah, bahkan nang mubah tadi ujar guru, bahkan guring kita dilaporkan. Nang sedikit ngabaca tuh pasti dilaporkan, diantara dicatat. Makanya sebelum diangkat ke langit
catatan amaliyah kita nih, sebaiknya ujar ulama dulu kita nih membanyak istighfar, banyak minta ampun, muhasabah ujar ulama dulu, menghitung diri kita yang sudah setahun yang lalu, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, minta ampun. Jadi minta ampun, amalnya minta ampun, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Ghafurur Rahim. Sini itu Maha mengampuni. Mudah-mudahan dari dosa kita yang setahun ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diangkat, diulung, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu laporannya bersih kadang-kadang hambamunya biar kita itu. Makanya disuruh di malam nisfu Sya'ban ini bermaafan segala amal-amalnya nih disuruh, karena di malam nisfu Sya'ban itu ada yang mengadahkan Lailatul Maghfur, malam keampunan. Siapa saja yang meminta ampun di malam nisfu Sya'ban itu niscaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala nih, orang yang kadang minta ampun nih diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking mulianya malam nisfu Sya'ban itu. Asalkan ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan termasuk daripada golongan-golongan yang dimurkai sini. Ini ada golongan-golongan yang di malam nisfu Sya'ban itu kada diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita akan termasuk daripada golongan-golongan itu. Malam nisfu Sya'ban banyak mempunyai nama-nama. Nah, banyak mempunyai nama itu tanda mulianya. Jadi malam nisfu Sya'ban itu bermacam-macam dinamai ulang. Di antaranya Lailatul Ijabah, malam ijabah, semua doa pasti akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihan malam nisfu Sya'ban cepat kabul apabila berdoa. Nah, jadi malam nisfu Sya'ban itu cepat kabul. Napa aja kita berdoa? Ida su'ila aqta, ida du'iya aqta, wa ida su'ila. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdoa, kita pasti dijabah. Apabila kita meminta, pasti diberi orang itu. Ingat setahunan ini ujar Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di dalam setahun ini ada 5 malam, yang mana malam itu apabila kita berdoa pasti diijabah. Salah satunya adalah malam Jumat yang pertama. Yang kedua awal daripada bulan Rajab, mulianya bulan Rajab, awal bulan Rajab itu doa diijabah semuanya. Yang ketiga malam nisfu Sya'ban yang akan kita tamui deh. Yang keempat Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Yang kelima malam hari raya. Nah, jadi ada 5 malam yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu malam Jumat, malam awal bulan Rajab, sudah tahu kita nih, malam nisfu Sya'ban. Nah, mudah-mudahan kita awal amal di situ. Malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar nih, dan malam hari raya. Ada lagi nisfu Sya'ban bernama Lailatul Maghfurah. Nah, malam Maghfurah dari Allah, malam ampunan. Karena menurut di dalam banyak hadis Nabi, pada malam nisfu Sya'ban ini Allah mengampuni orang-orang yang beriman kepada Allah walaupun ia tidak meminta ampunan.
Lailatul Maghfirah. Jadi siapa yang meminta ampun pasti diampuni. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ini mengampuni orang yang beriman jika ia kada meminta pun di malam nisfu Sya'ban itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Nabi juga ada beberapa golongan manusia yang malam itu tidak diampuni kecuali ia bersungguh-sungguh meminta ampun. Nah, tadi ada juga golongan yang kada diampuni kecuali ia meminta ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang yang berbentah-bentahan kada berawaan dalam urusan dunia. Berbentahan ini dalam urusan dunia, kada berawaan melawan kawan misalnya, itu malam nisfu Sya'ban kada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun walau kekawanan berbelatan kalau di masalah juga dalam urusan dunia. Lawan dan sana juga karena warisan misalnya, hingga itu kada berawaan dan sana. Nah, masuk ke kada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka meminta ampunlah dulu kita dan sangat berawaan dulu. Ada juga qat'il rahim, memutus keluarga. Nah, makanya sebelum malam nisfu Sya'ban ya keluarga didampingi minta maaf karena orang yang memutus qat'il rahim tadi itu termasuk orang yang kada diampuni oleh Allah. Ada juga tukang sihir, suka minum minuman keras, mabuk-mabukan. Nah, orang yang mabuk-mabukan itu malam nisfu Sya'ban kada dapat juga jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Limbah itu orang yang musirul ada riba, orang yang riba, orang yang riba, itu dibayar. Nang gelamihan tadi yang minjam, saya minjam duit 10.000 bayar 15.000. Nang orang yang kredit juga di malam nisfu Sya'ban itu kada diampuni oleh Allah Subhanahu